Anda mendengarkan Break Free Podcast. Halo guys, balik lagi bersama kita berdua dengan bertiga bintang tamu. Gue baru mau ngomong bintang tamu, gak usah diselak dong. Oh, dia masih bintang tamu? Masih dong, dia kan gak mau muncul setiap kali kita take podcast, jadinya ya udahlah gitu. Tapi kali ini dia mau masuk ke podcast kita, datang ke podcast kita. Yo. Siapa tuh? Cewek ya? Kita perkenalkan, kita sambut yang maha mulia. Waduh, yang maha mulia. Jangan dong, waduh. Serem. Ya, kita sambut Bapak Tegang Novalhani. Halo semuanya. Owner dari Gartech Repair. Wis, kalian promo Gar tuh, gue promoin Gar. Ntar gue dikasih fee nggak nih? Jangan dong. Dadah dulu, Gar. Jangan dong. Ya kalau mau salam boleh gue nih. Udah kayak no. Oke, balik lagi ya sama kita berdua. Kita bertiga lah. Perkenalan dulu dong, hostnya siapa nih yang ngomong? Ini yang lagi ngomong ya, hostnya namanya Solin. Yoi, Solin, keren kan nama gua? Ya ampun. So asik gitu ya udah. Lanjut. Ya, saya Zikri Ilham. Yoi. Udah gitu doang. Ya. Astagfirullahaladzim, tidak ada inisiatifnya ya. Saya pecinta estetika, jadi terus gue ngomong panjang lebar gak estetika gitu. Kan biar gak kosong aja nih podcast sih gitu loh. Nah iya. Ya udah kita ini dulu, mungkin tanya-tanya dulu kesibukannya. Oh iya betul. Lo gimana? Dari bintang tamu dulu. Dari bintang tamu dulu. Oh, dari bintang tamu. Kok saya sih? Mampus tebak lo. Kesibukan ya paling bangun, makan, ibadah, sholat, sangat tidur. Menarik sekali Sangat ya. Halo. Ini besok kita harus mastiin dulu deh, dia kalau mau masuk niat nggak gitu. Masuk podcast niat nggak gitu. Ceritanya menarik gitu kayak. Beda. Itu doang udah. Iya. Kurang lebih kayak gitu lah. Kurang lebih. Oke. Terus siapa? Lu dulu Jik. Kesibukan apa Jik sekarang Jik? Ya, saya sedang menjalani salah satu mungkin paling ditakutkan para mahasiswa. Wih, apa tuh? Ujian akhir semester. Wih. Enggak, tapi gue lagi pekan teduh. Jadi gue sedang Pekan teduh. Emang kemarin hujan? Lucu sekali. Lanjut. Ya udah, gue masih sibuk-sibuk kayak gitu. Terus sibuk apa gue? Sibuk berjemur, sibuk jogging, ya gitulah kan. Kita sekarang ini sedang mensiasati lah. Oh iya. Ya begitu saja lah. Iya kan sekarang kondisinya juga lagi sangat-sangat rentan terhadap virus yang lagi gempar ini kan ya, belakangan ini kan ya. Nah, ya virus ini juga sekarang semakin ganas gitu kan. Ya mungkin bagi yang belum tahu, kita itu nggak saling ketemuan, kita itu selalu online. Online meeting, online take podcastnya juga online. Gitu. Kita tetap social distancing. Ya udah. Iya. Kesibukan lu apa, Lin? Kesibukan gua sekarang kan ya karena COVID lagi belum Bapak. Hey. Gue excited. Ya udah lanjut. Sekarang kan COVID lagi naik gitu kan, angka COVID. Jadinya perusahaan gue juga perusahaan tempat gue kerja juga dia memberlakukan WFH, work from home. Jadi benar-benar full di rumah. Dan selain itu gue juga sedang mengikuti program pelatihan untuk kedepannya mau kerja di Jepang. Jadi setiap malam 6:30 itu gue pelatihan bahasa di tempat
pelatihan itu sendiri gitu. Sampai jam 10 biasanya sih. Sampai jam 10 biasanya. Tapi karena mengikuti arahan pemerintah yaitu PPKM, pembatasan sosial activity, jadi yang tadinya pelatihannya itu tatap muka, sekarang itu pelatihannya juga Tatap laptop. online. Iya betul, tatap laptop. tatap video lah istilahnya. Coba dong, gitu coba dong, kan. coba dong. Coba bahasa Jepang. Coba dong. Waduh, kok ditembak gini dong? Aku masih basic kok, jadi kayak konnichiwa minasan, Aduh, salah gue ngarahnya. kanbatte kudasai, Salah gue. nani yamete gitu. Salah gue. Ya udah ya. Ya jadi itu sih kesibukan gua. Jadi sekarang nanti kerja online, pelatihan online, ya Allah Tapi di rumah aja gitu. Itu lu bahasa Jepangnya diajarinnya kayak gitu, Lin. Diajarin kayak gimana nih? Kayak gitu gimana? Tadi kayak gitu ngomongnya harus kayak gitu emang. Yang ngomongnya sesuai tata cara orang orang Jepang ngomong bahasa Jepang. Enggak kayak tadi maksudnya, yang lu contohin tadi. Itu nggak gitu sih maksudnya, itu kan sepenggal kata doang sih. Oh, Kalau guyon untuk berarti. kalau untuk intonasinya ya nggak gitu juga sih, maksudnya kayak intonasinya tuh ya intonasi yang nadanya tuh kalau penyebutan ya yang normal aja sih sebenarnya gitu. Ya contoh yang normal ya nggak ada yang ditinggi-tinggiin nadanya gitu kayak iya mete gitu, nggak ada. Gar, potong Gar. Tadi potong ya, ntar potong. aduh Kuping Oke, gua oke. gatel aja. Ya udah, masuk ini aja, masuk. udah malam tahu-tahu. Jadi kan minggu-minggu ini sedang maraknya terjadi peningkatan Iya. kasus ya. Kasus Iya, kenaikan COVID-19. Gue nggak tahu So statiknya. Tegar tahu gak? Gar, berbobot gitu. untuk data kita hanya ini sih ya. Data kita tuh data yang kita serap aja gitu dari social media. Itu data itu juga nggak tahu valid, nggak tahu enggak, karena kan sumbernya tuh dari mana-mana gitu kan ya. Jadi ini jangan dijadiin patokan data real gitu ya. Jadi kayak ini ibaratkan asumsi kita aja gitu. Ya, Iya, betul. Kalau misalkan ada data realnya berarti kita nanti kita bilang ini data dari sumber yang real gitu. Ngomong-ngomong, Oke, guys. ngomong-ngomong soal COVID, Ya, lo udah pada vaksin? boom. Ini pertanyaannya sangat spesifik ya. Coba dijawab dulu Bapak Tegar. Waduh. Aduh. Saya dulu nih. Iya. Please. Please kamu duluan. Kalau saya sih sebenarnya belum ya. Belum. Aduh, gimana sih Enggak, belum? gini. Cinta NKRI enggak? Wah. Enggak. Sebenarnya udah Oke. daftar. Cuma belum dapat undangan aja sih. Oh, Wes. undangan Jadi apa nih masih Waduh. Undangan Masih- resepsi. Ya, masih ada guys. yang ada yang diprioritaskan lah gitu. Oh, jadi lu nggak penting ya? Hidup lu nggak penting ya? Iya, karena gue cuma di rumah aja sih. Oh iya. Kalau Iya, gue sih, iya. sejujurnya gue belum. Oke. Belum. Emang gak taat nih, parah lu. Iya, tahu lu gimana sih Mungkin lu? alasannya apa ya? Ya gitulah, gue kayaknya nunggu vaksin. Oh, nunggu. Oh, jadi lu pilih-pilih ya vaksinnya ya. Maunya yang nggak ada gejalanya gitu kan? Enggak, bercanda, itu bercanda. Ini gue tinggal nunggu waktunya aja, belum dapat undangan lah. Oh, Kok pada nungguin undangan sih? Udah kayak gini aja. Kopas alasannya. Nih, jadi di antara kita bertiga yang udah tuh si Solin. Lu kemarin vaksin Yeah. apaan, Lin? Gua kemarin udah vaksin dan jenis vaksinnya yaitu vaksin dari Kenapa Tiongkok, lama gitu ngomong? yaitu vaksin Sinotit. Nggak boleh ngomong Ya. itu, nggak boleh. Jokes quality menurun aja.
jokes Jawan Bahal. Ya. Lu Sinovac, vaksin Sinovac. Sinovac jadinya. Ya Sinovac. Jadinya itu dan Terus lu setelah pasca vaksin ngerasain sesuatu nggak? tadi dulu, gue jelasin dulu dari awal nih. Jadi gue bisa dapat akses vaksin dan bisa melakukan vaksin itu awalnya dari teman kantor gue nawarin, katanya dia dapat jatah untuk ngajak orang vaksin itu sekitar 4 orang, 4 orang sama dia gitu kan. Akhirnya ya udah gue diajak, ya udah akhirnya gue mau aja, dan waktu itu dia langsung bilang vaksinnya itu Sinovac. Gua kalau misalkan dia nawarinnya AstraZeneca, gue masih mikir-mikir karena apa? Karena efek sampingnya yang waktu itu kayak serem aja gitu kan. Ya nggak sih? Ya nggak Gar? Ya nggak sih? Iya sih. Enggak sih. Bisa dibilang lah, bisa Kalau dibilang dibanding yang lain sih iya. Nah akhirnya ya udah, gue langsung iyain, dan akhirnya gue inget banget itu gue hari Selasa gue langsung vaksin di salah satu rumah sakit di Jakarta. Dan udah tuh efek sampingnya sih setelah vaksin juga kayaknya gue nggak begitu ngerasain sih. Emang ada kayak ngerasain gak enak badan ada, cuman yang nggak separah itu dan nggak semengganggu itu sih. Jadi gue kayak masih bisa beraktivitas lagi sebenarnya. Dan emang gue nggak istirahat waktu itu, nggak istirahat, dan emang lagi banyak activity juga. Ya udah gue akhirnya activity aja, jadi nggak ada efek sampingnya sih. Gue rasain nggak ada sih, alhamdulillahnya gitu. Jarum suntiknya gede gak? Gede Wah Gar. gila, selubang hidung, wadah. Pentongan satpam lu tau nggak? Waduh, itu lu nyuntik apa mau ngambil ini ya? Jantung lu, waduh. Lu dikasih Ah. kacang hijau nggak? Susu kacang hijau. For your information aja nih, for your information, biasanya sih ya yang gue tahu ya prosedurnya itu kan kita tuh harus screening swab dulu ya. Kalau misalkan yang dari kota-kota gitu kan, yang di kota-kota gitu kan biasanya kan lu swab dulu di puskesmas terdekat gitu kan ya, terus baru nanti vaksin gitu setelah sehari atau enggak 2 hari gitu kan biasanya gitu kan ya, setahu gue ya. Nah itu gue waktu itu nggak screening swab gue nggak screening swab, jadi ya walau alam. Jadi lu misalnya kayak orang bego gitu. Kagak, gue bismillah aja, gue langsung vaksin. Dan nggak, ya screeningnya cuma sekedar ditanya doang, nggak kayak screeningnya ditanya dan dicek tensi, dan alhamdulillah tensi gue normal. Ya udah kayak langsung divaksin tanpa screening swab itu sih. Katanya kayak, jarumnya sempat patah ya gitu ya. wah kulit gue setebal apa ini sampai patah. Oh gitu, jadi Jadi menurut gue ya pengalaman vaksin gue nggak mengerikan. Cuman gue nggak tahu pengalaman vaksin orang tuh kan beda-beda ya. Cuman dari persepsi gue yang tadinya takut vaksin ya sekarang ya ibaratnya ya mau nggak mau sih ya. Karena apa? Karena ya kalau nggak vaksin juga lu jadi kayak ini sih ya. Kayak apa? Menghambat COVID ini cepat berlalu sih, maksudnya kayak ya gitu deh, maksudnya ya tahu lah kalian lah paling lah. iya jadi Gak usah gua dijelasin juga sebenarnya. iya gue ya sekarang ya mendorong aja gitu untuk orang-orang cepet-cepet vaksin, karena menurut gue PPKM terjadi itu karena menunggu semua orang divaksin dulu sampai vaksin kedua. Menurut gue ya, ini asumsi gue gitu loh. Ya nggak sih? Menurut lu gimana? Ya nggak tahu juga sih sebenarnya. Maksudnya ya pasti vaksin lebih baik lah. Apa sih anjir? Iya. Kebentuk aja. Gue takut salah ngomong. Enggak, Ya, ini kan asumsi gue. Gimana Gar? Kalau lu Gar? Kalau gua sih intinya kalau kalian punya kesempatan buat vaksin Iya, aja gitu.
Iyalah. Kalau masalah kayak efek sampingnya gitu kan sebenarnya efek samping yang dirasakan itu kan nggak nggak separah kayak lu kena Tapi COVID ada gitu. COVID-nya gitu ya. ada salah satu kata dosen gue yang menurut gue menarik gitu. Kata dosen gue bilang kayak gini, katanya wajar kalau misalnya vaksinnya itu ada efek sampingnya. Katanya itu tandanya kalau misalnya vaksinnya itu bekerja. Iya, emang gitu. Soalnya oke. yang gua tahu itu kan kalau vaksin itu kan dia kayak merespon imun tubuh gitu kan. Jadi mengenali kayak Jenis virus ya gitu kan. Iya, jenis virusnya. Nah, kalau misalnya udah masuk ke tubuh kan berarti nanti kalau misalnya si virus itu datang, yang virus aslinya datang ya dia kayak udah tahu nggak nih. kaget lah. Udah nggak Berantem kaget ya lah gitu. antara vaksin dengan Iya bisa virusnya. dibilang gitu. Iya bener Civil war. kayak berantem gitu dia jadinya ngelawan. Iya. Iya, imunnya kan. Imun kita udah kebentuk dan akhirnya dia bisa ngelawan Jadi mungkin virus COVID. jadi Kenapa? kalian mungkin bisa bayangin part final battle-nya Endgame. Di dalam tubuh lu gitu ya. Iya. Jadi virusnya tuh Thanos. Wah, Apa gila. vaksinnya Captain America. Wah, keren banget sih analoginya lu, sumpah sih. Gue Analoginya Marvel fans banget ya, dari ujung kaki sampai ke ujung kepala ya gitu ya. Keren kan? Lu punya teman dewasa banget. Sebenarnya emak gua, ibu gua itu positif COVID. Tapi gua disclaimer aja nih, gua nggak serumah sama ibu gua. Jadi it's okay, gua aman. Dan gua kemarin juga udah tes swab antigen mandiri dan alhamdulillah tesnya negatif. Ibu gua itu dia itu ya dikasih belum konsultasi sih ke dokter, cuman dia kayak minum apa ya, obat-obat herbal sama ini yang antivirus itu apa sih, gue juga nggak tahu deh, yang kayak Yang obat obat itu. antivirus. Iya, obat-obat antivirus Si Tegar tuh selalu nyaranin. apa. Minum ini. Apa namanya? Oh, Apa sih namanya? Jangan sebut merek juga kali. kayak iya, ada jenis obat itu kayak ada obat antivirusnya, ada vitaminnya, ada apanya gitu kan, diminumnya juga rutin katanya gitu. Itu resep gitu sih. dari dokternya itu. Bukan resep dari dokter sih, kayak resep apa ya, resep ya kayak yang informasi dari masyarakat aja sih, kayak lu harus minum ini gitu. Cuman nggak tahu deh, soalnya kalau nggak salah apa ibu gue juga belum ke dokter sih. Cuman alhamdulillah kayaknya udah mendingan. Gejalanya apa aja, Rin? Simptomnya gitu. Gejalanya ya itu apa ya, demam terus juga lidahnya juga ya apa, mati rasa gitu kan, nggak bisa ngerasain apa-apa gitu ya, like ini aja, gejala COVID yang umumnya aja gitu. Tapi sekarang udah mendingan nih. Alhamdulillah. Kemarin gua telepon, alhamdulillah sekarang udah mendingan. Kayaknya penciuman juga tadi ya, kemarin udah kayak nggak bisa bedain apa, penciumannya tuh hilang, indera penciumannya. Cuman alhamdulillah kemarin gue telepon udah balik lagi, cuman yang indera perasaannya aja sih, kalau makan tuh masih agak sedikit nggak berasa gitu, hambar. So ya that's it, gitu doang sih. Tapi lu vaksin prosedurnya cuman ngumpulin KTP doang ya? Iya, gue waktu itu cuman ngasih KTP. Tapi di itu dulu nggak? Di swab dulu nggak? Kan tadi gue udah cerita. Oh, udah cerita lo ya? Kan tadi gue cerita ngomong astagfirullahaladzim. Gue udah bilang di awal, gue vaksin tuh nggak screening swab sama sekali. Jadi tergantung ininya juga sih, penyedia itunya. Iya sih ya. Gue screeningnya cuma gitu doang, Cuk. Ditanya apa, punya alergi apa, terus pernah punya penyakit apa, penggumpalan darah apa enggak, kayak gitu-gitu.
terus juga dicek tensi, udah habis itu. Tapi setahu gua kalau yang kayak model harus di swab dulu itu ya modelnya kayak vaksinasi yang massal gitu. Jadi maksudnya tujuannya itu, jadi kalau misalnya kita udah datang ke sono gitu, kita udah negatif gitu. Jadi nggak misalnya ada orang yang positif datang kan, kalau vaksinasi massal itu kan kayak berkerumunan gitu kan. Nah, makanya mungkin untuk menghindari itu kali. Kalau misalnya kayak model di puskesmas, rumah sakit kayak gitu kan pasti dia ada batasannya, atau yang kotanya lebih sedikit lah. Jadi masih bisa lah ditoleransi gitu. Oh iya. Disclaimer juga nih, jangan ngikutin apa kayak gua gitu ya, nggak screening vaksin nggak screening swab gitu, jangan ikutin. Maksud gue ini pengalaman gua aja. Cuman kalau misalkan ya lebih baik ya lu screening dulu, di swab dulu baru vaksin. Ya pokoknya ikutin sesuai peraturan pemerintah aja, karena itu yang ngebuat yang juga baiknya lah. Iya, yang ngebuat kan juga dari perserikatan dokter, dan prosedurnya juga jelas gitu kan. Ya diikutin aja gitu loh, biar cepet kelar nih COVID gitu. Kasihan anjir, banyak pedagang-pedagang yang Iya, gue udah kangen untuk minum kopi bersama teman-teman. Ya lu nongkrong weh. Lah kan manusia cuy, maklum gitu. Masih muda, jiwa bersosialisasinya tuh masih tinggi. Yoi enggak? Wah, gue bela lu Jik, tenang aja Jik, soalnya gue suka nongkrong gua. Jadi mungkin sekian dulu nggak nih? Ya sekian dulu dari kami. Sekian dulu dari pengalaman kami, terus juga cerita kami tentang vaksin dan dunia perkovitan ini. Wah. Iya. Mungkin ini agak ngebosenin juga ya, soalnya kan yang baru vaksinasi kan cuma si Solin aja nih. Nah iya, nanti kalau udah vaksin semua baru vaksin part 2. Yoi, udah ada ini aja. Lo vaksinnya apa? Sinovac gitu misalnya. Terus si Tegar apa gitu kan? Dia apa? Pfizer gitu. Terus gue Johnson gitu. Wih, gila. Harus ya Jik, lu kayaknya harus banget ya Johnson ya. Kenapa sih Jik? Enggak, soalnya gue emang suka nonton NBA kan. Jadi kebawa-bawa culture-nya. Oh gitu. Okay. Tapi aslinya nggak milih-milih kan? Enggak lah. Bercanda itu cuman guyon dong. Yakin? Ini juga dia juga disclaimer juga, mungkin kita juga bukan ahli gitu, kita cuman citizen biasa yang ya cuman sharing aja pengalaman gitu. Sharing pengalaman, sharing informasi yang kita tangkep dan kita tahu aja sih. Jadi koreksi aja kalau misalkan ada salah-salah. Nah ya koreksi. Ya udah, mungkin itu aja pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Tadi dulu, ini kan edisi COVID nih, ada tips nggak kayak tips menjaga kesehatan atau enggak tips kayak apa? Silakan dari Zikri duluan. Tips menghindari COVID gitu, apa gimana coba? Iya. Ada nggak? Ya sebelumnya gue mau ini dulu. Sebelumnya gue mau. Telujik, singkat, padat dan jelas aja gitu. Oke. Gak usah panjang lebar, ini kan udah mau tutup nih. Ya udah ya pasti ya olahraga dulu aja. Olahraga lah gitu. Olahraganya apa jenisnya gitu? Ya jangan yang berat-berat gitu, jangan lu langsung ngangkat beban yang 10 kilo yang enggak juga maksudnya. Maksudnya ya jogging biasa, yang penting lu karena gue pernah dengar di mana gitu. Di podcast mana gitu. Pokoknya katanya manusia itu didesain itu untuk bergerak. Jadi kayaknya lu kalau misalnya diem doang, makanya penyakitnya jadi gampang masuk ke tubuh lu gitu. Kayak Thanosnya gampang gitu masuk ke tubuh lu. Contohnya apa olahraga yang gak berat-berat tuh apa Jik? Hah? Ya contohnya, banyak lah gitu. Maksudnya kayak kayak workout jogging gitu ya. Iya kayak jogging biasa aja gitu kan. Cardio biasa gitu. Terus lu cardio. Ya terus lu manfaatin aja apa yang ada gitu. Misalnya lu punya tali gitu kan, bisa jadi skipping gitu. Kreatif gitu lah pokoknya. Oke. Udah. Terus tips dari Bapak Tegar apa?
banyakin minum vitamin aja sih. Woi. Kalau dari sebagai gua ya. vitamin. Brandingnya udah dapat ya. Gue yang olahraga, Tegar yang vitamin. Soalnya yang kopi. sama makan yang bergizi gitu, maksudnya Kalau kayak makan sayur gitu. Contohnya Indomie gitu kan. Siap. Indomie, mie goreng abang ade. Ya lanjut. Allah. Oke, udah. Apalagi Kang? Udah. Ya udah gitu aja. Kalau dari lu gimana? Kalau dari gue mungkin Iya. lu kan dari olahraga, dari vitamin. Kalau gue dari mental. Oh iya, bisa juga sih, bisa. Masuk ya. Masuk. Oke dong. Dari ya karena kan lu sekarang gila. Lu sering WFH. patah hati. Bukan gitu enggak, maksudnya lu kayak lu yang lu bilang Jik, Apa? manusia diciptakan untuk bergerak gitu dan Wes. bersosialisasi dan kalau sekarang yang gue lihat kan kerja aja WFH, apa sekarang WFH gitu kan, Wes. lu di rumah banget, di rumah aja gitu kan, Katanya nggak boleh panjang-panjang. di Iya, rumah lanjut. aja, di rumah ya, pokoknya ya intinya lu jaga kesehatan mental lu. Kalau misalkan lu emang lu bosen ya lu cari cara lah untuk menghibur diri lu sendiri dan bikin diri lu senang aja sih. Itu tips dari gua. Kalau- Ya caranya ya melakukan apa yang lu senang gitu, tanpa harus keluar rumah, tanpa harus ya pokoknya tanpa harus keluar rumah lah gitu. Contohnya gimana? Contohnya misalnya nih ya. Misalnya salah satu pendengar ada yang sakit hati gitu. Nah, caranya gimana, Lin? Astagfirullahaladzim. Ya cari penggantinya lah. Waduh. Nih, Enggak. misalnya orangnya ini nggak ngumpulin tugas lewat dari deadline gitu. Terus kalau misalnya nggak ngerjain, dia nggak lulus gitu. Solusinya gimana, Lin? Masih ada tahun depan. Bisa. Bijak gak? Iya. Intinya sekarang ya kan lagi lagi kondisi begini ya melakukan apa yang bikin hati lu senang aja gitu dulu. Iya. Karena pasti orang jenuh. Ya udah itu aja sih tips dari gua. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Jangan lupa follow our social media di Instagram, Spotify, and all of the platform. Okay? So, Ya udah ada Ya. kata-kata terakhir dari Ya, kalian tunggu berdua. episode kami selanjutnya. Iya. Oke. See you on the next podcast, guys. Stay safe and stay healthy. Wish you all the best. Okay, bye bye. Stay at hotel. Hah?